kita secara terus-menerus akan menyelesaikan tugas vaksinasi bagi seluruh nakes kami di RSCM. Perlu dilaporkan pada pagi hari ini, kami melakukan kick-off vaksinasi terhadap 25 tenaga kesehatan, namun untuk 6.000 seluruhnya akan kami selesaikan dengan setiap hari melakukan penyuntikan terhadap 275 tenaga kesehatan secara berkala. Akan ada 1,4 juta tenaga kesehatan yang akan disuntik vaksinasi secara bertahap di seluruh Indonesia. Setelah tenaga kesehatan nanti akan diprioritaskan pada publik yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Penyuntikan ini tentu saja karena dilakukan secara bertahap, maka tidak akan mungkin mempunyai kekebalan sesaat itu. Yang paling penting adalah bahwa kekebalan ini akan tercipta setelah 2 atau sampai 6 minggu pasca penyuntikan yang kedua. Karena itu walaupun sudah disuntik, maka para masyarakat dan tokoh publik tersebut tetap harus serta tenaga medis tetap harus melaksanakan protokol medis dan protokol kesehatan. Pegawai yang akan divaksinasi ya, jadi saya sekarang rasanya biasa-biasa saja. Jadi nggak ada rasa sakit, tidak ada rasa pegal, tidak ada demam. Sekarang sampai sekarang nggak ada, biasa-biasa saja. Jadi ketakutan mudah-mudahan tidak ada, tetapi kita tetap observasi karena sudah disiapkan prosedur operasional untuk menjaga kalau ada efek samping akibat vaksinasi yang kita sebut sebagai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, dan panitia KIPI tersebut sudah dibentuk pada tiap-tiap center vaksinasi. Jadi tetap diobservasi sesudah vaksinasi. Prioritas tadi saya sampaikan kepada tenaga kesehatan dahulu karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan COVID dan memberikan contoh serta teladan kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan aktif tenaga kesehatan ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa vaksin ini memang aman, kemudian sudah dilakukan uji klinis, sudah dilakukan kegiatan real vaksinasinya, sehingga masyarakat makin percaya bahwa proses vaksinasi ini sebenarnya baik untuk dilakukan secara luas. Pada saat mau disuntik tentu ada sedikit deg-degan ya, melihat prosesnya, kemudian pada saat jarumnya masuk itu juga sedikit takut gitu, wajar sih saya pikir ya. Saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk lebih bisa berbakti pada bangsa dan negara, karena seperti itu makanya dari itu saya katakanlah udah ikhlas gitu, ikhlas. Kemudian ketika dapat kabar, ya saya senang dan tenang. Yang pertama, vaksin itu kan diharapkan meningkatkan upaya kita lah ya untuk memerangi COVID. Jadi dengan ikut serta sebagai tenaga kesehatan berarti kita mendukung pemerintah untuk mengatasi masalah tentang COVID ini. Ini adalah bagian kita perang terhadap COVID-19. Jadi vaksin ini membantu kita tenaga kesehatan untuk mendapatkan kekebalan. Nah, dari situ saya pikir dengan saya mendapatkan kekebalan, divaksin, kemudian saya bisa lebih melayani teman-teman atau saudara-saudara kita yang
terkena COVID-19 gitu. Jadi saya sendiri merasakan lebih aman karena saya pernah divaksin COVID ini. Rasanya tetap tenang, cuman pas divaksinnya sakit seperti biasa, sakit disuntik biasa lah, nggak ada sesuatu hal yang saya rasakan bahwa saya rasain demam atau apa sih. Nggak ada sama sekali ya, nggak ada apa-apa, seperti kegiatan biasa aja. Dapat imun atau kekebalan dari virus COVID gitu. Jadi ketika saya melayani pasien COVID, karena saya memang dari awal melayani pasien COVID, saya udah nggak was-was lagi gitu, lebih tenang. Saya merasa dilindungi dari COVID-19. Kita dapat tahu nih nanti setelah disuntik ini, mudah-mudahan ada juga nih pemeriksaan sudah berapa banyak antibodi yang terbentuk gitu. Harapannya ya saya punya antibodinya yang tinggi sih. Semua tenaga kesehatan, dokter, sejawat, saya berharap dengan saya memberikan informasi ini, saya dapat mengajak teman-teman untuk semuanya berpartisipasi untuk mau divaksin. Buat teman-teman kesehatan yang lain, terutama dari profesi saya, radiografer seluruh Indonesia, tenaga kesehatan seluruh Indonesia, yuk kita sukseskan bareng-bareng program vaksin pemerintah ini, karena ini bagian dari perlawanan kita terhadap COVID-19. Semoga kita dan negara kita, masyarakat kita semuanya bisa terlepas dari COVID-19.